Selamat malam, Smart Listeners. Apa kabar Anda di hari ini, 30 November 2022? Dan nggak kerasa ya, sudah 14 tahun berlalu kebersamaan antara Anda, mungkin dengan pasangan Anda, memberikan banyak sekali kontribusi yang positif. Konon kabarnya ketika masuk di usia 5 tahun pertama, itu bentuknya masih adaptasi. Masih adalah bentuk ketidakcocokan antara si A dan juga si B, sehingga ngerasa, aduh, ini kayaknya nggak bisa nih gini-gini terus nih. Masuk usia ke-6, 7, 8, ke-9, udah mulai ada satu bentuk perspektif yang sama. Itu sih kata saya ya, dan itu juga saya alami gitu loh. Di usia pernikahan saya yang sudah masuk ke angka puluhan tahun. Nah, tetapi semua itu bukan berarti menggambarkan apa dan bagaimana kehebatan yang Anda punya untuk bisa membangun sebuah rumah tangga. Nah, hari ini 30 November 2022 dalam program Smart Motivation satu kali setahun di minggu terakhir bulan ini. Kita akan hadirkan narasumber yang akan langsung berbagi bersama dengan kami di program Smart Motivation, tentunya dengan tema Habits of Better Parenting, membiasakan pola asuh yang lebih baik bukan sempurna, atau better not perfect. Yuk, kita undang langsung. Biasanya saya perkenalkan narasumber laki-lakinya terlebih dahulu. Harus saya perkenalkan etika orang Indonesia itu harus ladies first ya. Nah, Oh, malam hari ini sudah ada mantan pacarnya Pak Eloy, ada iya. Ibu Kim. Selamat malam Bu Kim. Selamat malam Mas Daril dan Apa selamat kabar? pagi. Ah, saya mohon izin ini pakai masker ya untuk bisa lebih menjaga kesehatan dan protokol kesehatannya ya. Bu Kim, Oke. sehat Bu Kim? Oh, sehat, sehat Mas Daril. Thank you for asking. Kita Senang ketemu banget hanya bisa setahun dengar. sekali ya. Jadi nanti Hmm. akan banyak hal yang saya tanyakan ke Bu Kim nih. Karena ketemu Pak Elo itu seminggu sekali Bu Kim. Special edition ya Mas Daril. Iya. Gimana anak sehat ya di rumah ya? Sehat, semua sehat. Alhamdulillah. Sibuk-sibukian ya kan. Oke, baik-baik. Nah, itu tadi Bu Kim, mantan pacar dan tanda petik ya dari Pak Eliza Luko. Nah, sekarang kita coba langsung ngobrol apa sih esensi Student of Marriage with TFP atau Theocentric Family and Parenting. Ada founder and master teacher of TML, Rev Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstan Asia Servitama NCSA, Pak Eloy Zaluhu. Semangat pagi Pak Eloy. Semangat pagi dan yes, selamat malam. Tapi tetap semangat pagi, Mas Dari. Yes, thank you. Happy wedding Pak Eloy yang ke-14. Yes, yes, Thank you, yes. thank you. Kita baru merayakan ulang tahun pernikahan Iya. yang ke-14 ya. Betul, Mas Ya, Dari. ya, ya. Tanggal 27 November yang lalu dan kita menyebut diri murid atau siswa-siswi dari pernikahan atau keluarga. Betul sekali. Makanya kita punya satu istilah itu students of Of marriage. marriage. Oh wow, student of marriage ya. Pak Eloy, mungkin untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu banyak basa-basi nih. Eh, kita sepakat ya, age is just a number. Tapi Right. Ya. quality dari apa yang dilakukan selama angka itu terus ada, itu yang paling penting. Kualitasnya Pak Eloy. Pak Eloy dan Bu Kim, mungkin saya mau ke Pak Eloy dulu. Pak Eloy, apa yang mungkin bisa kita ambil sebagai insight dari tema obrolan kita malam hari ini, Pak Eloy dan juga Bu Kim? Silakan ke Pak Eloy terlebih dahulu. Wow, saya mau menyampaikan yang paling pertama, Mhm. parenting, karena kita mau bicara mengenai parenting nih, Mas Daril. Mhm. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, berarti tahun-tahun sebelumnya, Hah? Hah? kita sudah berbicara tentang bagaimana sih membangun theocentric family, Yes. keluarga yang berpusatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hah, hah. Nah, khusus untuk kali ini, kita bicara tentang theocentric parenting, Mhm. pola asuh. Nah, Mm-mm. kita memberikan judulnya Habits of Better Parenting. Ya. Ujungnya tentu saja supaya kita menjadi orang tua dengan pola asuh yang lebih baik, dan Mhm. dengan demikian anak-anak kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin kebanggaan keluarga dan bangsa ini. Itu, Mas Daril. Amin, amin. Baik, baik. Bu Kim, perspektifnya silakan. Sama seperti Pak Eloy.
Mhm, Tapi mhm, kami memang belajar tentang pola asuh atau parenting style mhm. dari Ibu Diana Baumrin namanya. Jadi Oh, beliau adalah ahli dalam bidang clinical development psychologist gitu. mhm, mhm, Nah, menurut beliau ada 4 jenis pola asuh atau parenting style ya. Yang pertama mungkin beberapa orang tua yang memang senang belajar pasti udah tahu mhm. tipe-tipe parenting ini ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, yang pertama adalah tipe pola asuh otoriter atau Mhm, autoritarian, di mhm, mana tuntutannya tinggi, tapi penerimaan serta dukungannya rendah, gitu ya. mhm, mhm, Nah, lalu tipe orang tua seperti ini cenderung menuntut, tapi tidak responsif terhadap kebutuhan anak-anak mereka. Jadi mereka fokusnya pada, pokoknya harus ikutin kata mami papi. ya. Jadi nggak boleh nggak nurut gitu. Jadi Mhm, fokusnya perintah yang harus diikuti, tapi nggak ada fleksibilitas sama sekali. Itu yang ya, pertama. Nah, ya, ya. yang kedua adalah tipe pola asuh permisif atau indulgent, Mhm, mhm, di mana tuntutannya rendah, tapi mhm, penerimaan serta dukungannya tinggi. Nah, ini tipe orang tua yang kalau orang bilang lembek atau lunak gitu ya, manjain mhm, anak, terus tidak menetapkan batasan-batasan yang jelas, tidak Hmm. menuntut dan tidak mengharapkan anak-anak mereka berperilaku sesuai dengan usia mereka. mhm, Nah, ada mhm, juga yang ketiga, yaitu tipe pola asuh yang menelantarkan atau neglectful, di mana tuntutan rendah, tapi penerimaan serta dukungannya juga rendah, gitu. Hmm. Di mana orang tuanya biasa menunjukkan kasih sayang, tapi juga nggak menuntut, gitu kan ya. mhm, Mereka tidak memberikan perhatian, bahkan mungkin menolak anak-anak mereka. Hmm. Jadi tipe orang tua yang membiarkan anak-anaknya bebas semaunya gitu, benar-benar free gitu ya. ya, ya. Tapi ada juga yang keempat, yaitu tipe pola asuh autoritatif, Mhm, atau di mana yang tuntutannya tinggi Hmm. dan tapi penerimaan serta dukungannya juga tinggi. Ini berimbang gitu ya. oke, oke. Nah, di mana orang tua yang berhasil menjaga keseimbangan yang baik Mhm, antara bersikap responsif dan memberikan tuntutan. Jadi Hmm. seimbang nih mereka, menetapkan standar-standarnya juga jelas ke anak-anaknya. Nah, ya. tapi mereka juga memberikan dukungan dan dorongan yang sesuai, setimpal itu. Jadi benar-benar seimbang gitu. Mhm, Nah, kami memang berdua bersyukur sekali ya, kami mempelajari keempat tipe pola asuh tersebut, di mana ya minimal kami adalah referensi dalam mendidik anak-anak kami. mhm. Dan sebenarnya masih jauh dari sempurna sih ya. Jauh Iya. banget. Ya, Oke, oke. tanpa kita bisa pungkiri pola asuh orang tua kita dulu terhadap kita, dan itulah juga yang biasanya kita responnya langsung refleks Ah, keluar gitu kan. Nah, mhm, biasanya saya juga kalau saya pribadi gitu ya, ketika saya mengalami suatu situasi memberikan pola asuh kepada anak-anak, mhm, biasa saya tuh langsung begini dulu, pause, tarik napas, terus mhm. cari referensi dulu. Kalau nggak ketemu referensinya, biasa saya, oke, nanti mami akan balik lagi ke kamu ya. Ah, ah, ah. Nanti Mami akan memikirkan apa solusinya dari situasi saat ini gitu. Oke, Gimana oke. Pak Aloy? Gimana, gimana? Ini seru, nih, seru, nih, seru, seru, seru. Gimana, gimana, Pelai? Luar biasa ya Mas Daryl. Itu Mas Daryl bagus itu. Saya mau tanya sedikit. Ini kita masih punya waktu 1 menit sebelum kita break ya. Yes. Bu Kim, dari empat tadi yang tempat sempat Bu Kim sampaikan, kalau boleh saya review lagi kan, tadi ada yang pertama itu masih berhubungan dengan otoriter, tipe pola asuhnya. Kemudian juga permisif, juga ada pola yang menelantarkan, atau neglectful, dan otoritatif. Nah, berapa lama butuh waktu untuk bisa beradaptasi? Kan tadi Bu Kim menyampaikan semuanya itu dicoba gitu ya. Akhirnya menemukan satu yang pas. Sama lah kayak dulu ketemu si ini pastinya sama Pak Eloy gitu. Ada satu yang lebih efektif kan? Fakta begitu ya Pak Eloy ya. It's human Benar. kan? Nah, berapa lama Bu Kim? Bu Kim bisa beradaptasi dan menentukan pola asuh seperti apa yang cocok untuk anak-anak? Memang idealnya kan yang keempat ya. Ya, ya. Tapi memang sampai detik ini pun kami masih belajar. Karena Ah, memang alam bawah sadar itu kan subconscious mind conscious kita mind. pasti kalau apalagi kalau kita lagi sibuk gitu ya. Terus Mm, mm, anak begini begitu begini begitu akhirnya ya memang kalau aku lebih kepada otoriternya keluar. Gitu. ah, Atau kadang kalau udah nyerah deh, ya udah jadi bener-bener permisif banget gitu ya terserah ah, deh ah. gitu. Tapi kan Ya, ya, karena ya. kita tahu ini kayak gue salah deh tadi.
responnya gitu kan. Nah, tapi ah. masih belajar sampai detik ini gitu. Tapi memang Oke. kita menentukan standar ya kita harusnya yang keempat, di mana pola asuh otoritatif atau tuntutan tinggi, Mm-mm. tapi penerimaan serta dukungannya juga harus tinggi, seimbang gitu. Ya, Jadi ya. anak pun happy, kita orang tua pun happy gitu. Betul, betul. Karena memang saya sadari ya bahwa sekolah kehidupan itu ya orang tua adalah sekolah kehidupan, nggak ada sekolahnya ya Bu Kim Nggak ya. ada. Ya. Makanya dengan meraba-raba, mencoba-coba dengan harapan bahwa orang tua tuh memberikan tuntutan yang tinggi agar ekspektasi dari anak juga tinggi, sehingga itu bekal fondasi mereka ketika mereka nanti kuliah, mereka bekerja, udah terbiasa dengan yang namanya tuntutan, sehingga ya kontribusinya begitu tinggi juga terhadap perusahaan. Oke, mungkin betul ya kayak gitu ya. Jadi saya kesal sok tahu nih. Ya bener banget Mas Iya Daryl. kan? Contoh dah, satu Contoh. contoh. Aha, Kita aha. ingin anak kita uh, betul-betul mengembangkan potensinya dalam bidang seni, Yes, art, ya. gitu. Mhm, Anak kami yang pertama itu memang sejak kecil sudah menunjukkan minatnya dalam bidang art, seni. Mm-mm. mhm, mhm, Nah, tapi kalau kita mendaftarkan dia untuk les piano misalnya, mhm, mhm, tetapi kita tidak ya mengantar ketika dia mhm. butuh ke sana kan masih kecil, sejak usia 4 tahun kan, dan sekarang usia 13 tahun ya, 13. ya Aha. kan harus diantar. Oke, oke. So, tuntutan tinggi, kamu harus bisa, gitu kan ya. Aha, ya, ya. Tapi tidak diantar. Atau kamu pasti bisa, tapi tidak dilesin. Kamu harus bisa matematika misalnya. Atau Aha. science, tapi nggak diberikan bantuan. Gitu loh. Jadi ini Baik, dua-duanya harus seimbang seimbang. ya. Tapi memang itu tadi, ya kita masih belajar. Oke, baik. Kita break dulu Pak Eloy dan juga Bu Kim. Siap, Kita ketemu 86. lagi di sesi yang berikutnya karena kita belum nyentuh tentang pembahasan temanya. Apa Ya, sih sebetulnya arti dan makna dari better ini sendiri? Karena judul kita hari ini adalah Habits of Better Parenting. Pasti ada esensi dari kata betternya. Nanti kita singgung di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Smart Listeners. Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Motivation Special Edition ya. Jadi saya ketemu dengan Bu Kim, ini istri tercinta dari Pak Eloy Zaluku tuh hanya setahun sekali, yaitu di tanggal 30 November ini ya.
Walaupun acaranya itu di tanggal 27 ya Pak Eloy ya. 27 Ulang November. tahun pernikahannya Ulang tahun 27 pernikahannya November. tanggal 27 November. Nah, karena memang momentumnya pas, Pak Eloy Zaluhu punya timing untuk siaran Smart Motivation, diajaklah sang istri tercinta untuk berbagi. Sebetulnya bukan bermaksud untuk saling mengajarkan, tidak. Karena saya yakin dari apa yang dialami oleh semua orang itu masih terus kurang dan terus mencari mana sih yang ideal. Seperti yang disampaikan Bu Kim tadi di awal, bahwa untuk memberikan pola asuh kepada putra-putrinya saja, itu memerlukan banyak sekali pertimbangan dan juga waktu. Ada 4 pola asuh tadi yang disampaikan, sehingga memutuskan untuk memakai yang terakhir, yaitu pola asuh yang sifatnya lebih ke otoritatif. Nah, tuntutannya tinggi, penerimaan serta dukungannya tinggi. Oke, Bu Kim, terima kasih penjelasannya. Kita kunci dulu ya, Bu Kim ya. Kita sambung lagi ke penasaran saya yang berikutnya nih. Judulnya adalah Habits of Better Parenting. Ini Pak Eloy emang terkenal nih dengan singkatan-singkatan yang betul-betul punya makna tersendiri. Oke, Pak Eloy. Kan kita tahu nih, better parenting adalah singkatan. Apa sih kepanjangan dari kata better dan penjelasan singkat itu seperti apa, Pak Eloy? Thank you, Mas Daryl, smart listeners dan sahabat TML. Izin Mas Daryl, sebelum saya sampaikan mengenai kepanjangan dari better, saya mau menambah dari yang disampaikan Mas Daryl tadi bahwa betul kita bukan niat mengajar. Yes. Justru kita ini siswa-siswi, murid-murid dari ya parenting itu sendiri. Cuman kan cara belajar yang paling baik itu adalah sharing seperti ini. Karena memang kita hanya 1 jam talk show-nya, tapi persiapan kami itu berhari-hari. Dan itu membuat kita akhirnya belajar, oh iya ya, dan itu menolong kita untuk sadar, oh kita kurang di mana, kita perbaiki di mana. Demikian Mas Daryl dan smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Oke, so yes, better itu singkatan. Bukan perfect, karena nggak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada suami, istri, anak-anak yang sempurna. Tapi kita bisa belajar untuk better and better and better. Lebih baik lagi. Nah, B-nya atau B itu adalah singkatan dari believe. Percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, apapun iman, agama, keyakinan kita, pasti menolong, memampukan kita menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi suami atau istri yang lebih baik. Kalau yang mendengarkan kita, melihat dirinya sebagai anak terhadap orang tua, maka menjadi anak yang lebih baik juga. Harus believe dulu, Mas Daryl. Karena kalau nggak ada belief ini, wah kita sih bisa nyerah. Kenapa? Karena kami berdua ini nggak punya modal menjadi orang tua yang baik tadi itu loh. Yang ideal itu kami nggak punya modal. Loh kenapa? Ya karena saya kan kehilangan papa ketika saya masih usia 9 bulan. Saya nggak punya pengalaman, oh gimana sih jadi ayah yang baik itu. Istri saya pun juga ya tidak punya modal untuk menjadi ibu yang ideal itu seperti apa. Padahal ini nggak ada kuliahnya, Mas Daryl. Menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolah khususnya. So itu kenapa believe, apalagi juga dengan ya smart listener, sahabat TML yang sekarang punya anak-anak masih kecil, ini kan tantangannya besar banget ya. Kenapa? Godaan itu ada di tangan mereka, gadget. Bagaimana kita tuh ya mendengar sekarang orang-orang tuh ya, waduh, godaan lah macam-macam, addiction macam-macam juga ada. Kalau nggak hati-hati mah kita bisa nyerah. Nah, karena itu believe, yakinlah bahwa kalau Allah, kalau Tuhan yang menitipkan anak-anak itu kepada kita, maka Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu. Itu believe, yakin dulu, jangan nyerah, don't give up. Nah, itu Mas Daryl. Oke. Itu baru 1 ya, believe ya. Baru 1. Oke, lanjut. Tapi kemudian ya believe sih believe, percaya sih percaya. Tapi kalau nggak ada equippingnya, equip itu melengkapi diri gitu loh Mas Daryl. Bahwa tadi dikatakan nggak ada
kuliah, nggak ada sekolah khusus, betul. Mhm. Tapi kalau mau serius, ya ada banyak buku kan mengenai parenting, Mhm. ada banyak seminar yang bisa diikutin mengenai parenting. Oke. Apalagi sekarang Master YouTube itu mau nyari yang bener sampai yang nggak bener ya ada. Setuju, setuju, setuju. Jadi kalau mau nyari yang bener tentang iya ya parenting tuh gimana ya ada. Mau 10, mau 100, mau 1000 juga ada kalau mau nyari mah. So Ya. lengkapi diri dengan serius belajar tentang parenting. Mhm. Nah, itu kan hanya mau kalau believe bahwa I can, bisa. Kan, Ya. ya mau belajar ilmu apa aja tuh, keterampilan apa aja tuh kan, ya mesti mau belajar master equip. So, be better. B-nya believe, Mhm. I-nya equip, artinya lengkapi diri Anda sebagai ayah dan ibu Mhm. secara serius loh ya, belajar mengenai parenting. Nah, ini justru yang menarik karena nggak ada nggak ada awardnya gitu, Mas Daryl. Ya. Nggak ada tuh yang namanya um, parent of the year, itu nggak ada. Nggak dengan Mas Daryl menjadi ayah terbaik itu lalu nanti di kantor mendapatkan promosi, itu nggak ada. Ya, setuju, setuju. Ini yang membuat kenapa bagian parenting ini menjadi terbengkalai atau tidak serius dipelajarin. Oke. Nggak ada duitnya, Om. Mhm. Mhm. Tetapi ya nanti kita akan lihat ya bahwa ternyata itu penting banget. So, Mhm. believe dan equip. Mhm. Namun Mas Daril, sebelum saya lanjut kepada T-nya kan better, B-E-T-T-E-R, B-E-T-T-E-R. Mhm. Sebelum saya ke T, saya mau sampaikan dulu ada satu kalimat yang sangat penting. Mhm. Sebelum kita bicara parenting sebetulnya, maka harus dipahami dulu bahwa parenting yang baik dimulai dari pernikahan yang sehat. Iya. Oke, oke, setuju, setuju. Karena kita bicara mengenai better parentingnya, Mhm. tapi remember, better parenting Mhm. dimulai dari pernikahan yang sehat. So, hubungan suami dan istri ini, relasi kami sebagai suami dan istri itu harus selalu dicek dulu. Mhm. Karena kalau pernikahan yang nggak sehat, kan anak-anak juga bisa melihat, Mas Daril. Benar ya? Dari pengalaman Mas Daril dengan istri tercinta. Yes. Kalau Mas Daril sebagai suami, itu sudah tidak lagi ada perasaan sayang cinta kepada istri. Mhm. Itu kan termanifestasi di dalam cara Mas Daril berkomunikasi dengan istri. Betul. Dan anak-anak bisa melihat. Ya, ya. So, itu quote of the day sih, quote of the day. Parenting yang baik atau better parenting Mhm. dimulai dari pernikahan yang sehat. Itu Mas Daril. Baik, baik. Dimulai dari pernikahan yang sehat. Oke, sebelum kita lanjutkan ke T-nya, karena ada 2 T, 1 E, dan 1 R ya. Saya kasih waktu Bu Kim kalau ingin menambahkan, silakan sebelum kita lanjut ya. Iya setuju sih. Karena biasa ya tanpa kita sadar tuh Mhm. kadang kita melihat kayak ini masalahnya di anaknya nih begini gini gini Oke, gini. oke. Nah. Tapi waktu kita ngobrol, kita kan masih ini konseling ya dalam Mhm. pernikahan gitu. Karena Mhm. itu justru yang memaintain kita. Terus kita setelah diajak ngomong, diberi pertanyaan, ternyata baru sadar, oh Mhm. salahnya di kita ya. Iya, 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 iya. Setelah kita sadar, oke, berarti kita benahi ya relasi kita, Mhm. hubungan kita, komunikasi gitu. Mhm. Tanpa sadar, iya ya kok ngomong ke anak enak ya sekarang. Kok Ah, nilainya lebih rendah ya dibandingkan sebelum kita sadar gitu. ya, ya, ya. Jadi Heeh. sebetulnya para orang tua itu harus punya waktu untuk saling apa ya, saling introspeksi mungkin Bu Kim ya.
Betul. Dan memang komunikasi itu harus lancar, harus baik, harus sehat lah gitu. Ya, iya. Makanya ada yang bilang gitu, lebih penting mana kualitas atau kuantitas? Nah, Nah, benar nggak? nanti kita bahas. Itu dia. Pak Eloy kan sibuknya luar biasa, Bukim Benar. juga sibuk luar biasa. Otomatis anak-anak kan kadang-kadang waktu yang berkualitas itu sangat sedikit gitu loh. Nah, gimana sih mensiasatinya? Nanti kita coba singgung ya. Karena saya yakin nih, tebakan saya, intuisi saya sama Pak Eloy itu nggak pernah meleset atau jarang meleset. Pasti ada pembahasan tentang waktu di sana. Ini yang paling penting. Banyak orang yang ngerasa anaknya Pak Daril tuh nggak bener tuh gara-gara iyalah orang tuanya sibuk nggak punya waktu untuk ngurusin anak. Itu kadang-kadang menjadi sebuah pembelajaran. Makanya hari ini kita belajar, sama-sama belajar bagaimana sih memanage waktunya dari dua sosok ini nih yang sekarang sedang mengalami masa-masa bahagia. Ingat 14 tahun yang lalu? Iya. Iya. Setuju ya? Kita break dulu ya, Bu Kim ya. Ya, Dan juga Pak Pak Ella Anam. ya. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya. Anda bisa menyaksikan kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Yang mau berkomentar, memberikan ucapan selamat, silakan langsung ketik di public chat kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semuanya berhubungan dengan bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, khususnya untuk putra-putri kita. Bukan bermaksud untuk mengajarkan, tapi saling berbagi untuk kebaikan. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program spesial Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga sang istri tercinta ada Bu Kim ya. Kita sedang membahas tentang hal yang perlu diperhatikan untuk menuju ke habits of better parenting. Jadi membiasakan pola asuh yang lebih baik. Nah, esensi dari better ini yang sedang kita bahas di sesi ketiga ini. Tadi yang pertama, better itu punya pengertian B berarti belief, percaya kalau yang maha kuasa itu pasti memampukan. Itu dulu fondasi yang harus kita tanam. Dan ingat saja, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di mana umat atau ciptaannya itu tidak akan pernah mampu untuk menghandlenya. Itu dulu yang kita yakini. Tapi kalau kita yakin aja nggak cukup, harus ada usahanya, harus ada caranya. Nah, satu-satunya cara adalah dengan cara belajar. Nah, belajar berarti melengkapi diri kita dengan sebuah pembelajaran, khususnya dalam hal ini tentang parenting. Itu tadi disampaikan oleh Pak Eloy tentang equip. Ini yang agak deg-degan nih, yang kadang-kadang jadi sebuah pembenaran nih. T yang pertama Pak Eloy, ayo kita lanjutkan. Time, yeah. Oke, coba. Benar kan? Ya, ya, ya. Gimana dengan Time time? ini apa artinya? Coba, Mami, apa artinya tuh? Ini dia nih. Time itu meluangkan waktu ya layaknya
salah satu itu waktu layaknya jadi satu prioritas yang utama gitu. Jadi Oke. bagaimana dengan orang tua yang sibuk dengan pekerjaan, bisnis, ya itu kan bukan suatu apa ya kesibukan untuk masa depan anak-anak juga lebih baik kan ya sebenarnya. Tapi ya gimana gitu kan? Ya. Jadi itu sih challenge-nya ya, Mas Daryl. Ya. Smart listeners dan sahabat TML tadi yang pertama believe, oke, yang Maha Kuasa pasti menolong nih. Oh, anak-anak ini kan titipan dari beliau, betul tidak? Betul. Setuju. Yang kedua, wah belajar dah. Di Radio Smart FM juga ada loh program khusus parenting. Kalau mau mah ada, kalau mau dicari gitu. Tapi yang ketiga nih, waktunya Om. Sibuk kita, sibuk. Nah, jadi tidak ada niat untuk menghakimi atau membuat pendengar tersayang untuk merasa guilty atau merasa bersalah. Nah, kita juga lagi berjuang. Tapi kami belajar satu hal bahwa bagi seorang anak yang disebut CINTA cinta dieja dengan waktu. Saya ulang, untuk anak cinta dieja dengan waktu. Tapi juga sebenarnya kayak kita dalam berelasi suami istri juga gitu kan. Betul. Kalau dulu kami sempat mengalami kayak misalkan kamu sibuk banget ya, aku kan kerja juga buat keluarga gitu. Betul. Terus aku sibuk apa salahnya? Aku kan juga nggak macem-macem gitu, cari uang buat keluarga gitu. Tapi ternyata buat saya, ya tapi kan ada waktunya juga dong untuk kita kan punya waktu bersama. Yang tadi saya bilang, tanpa sadar akhirnya relasi kita nggak enak, komunikasinya kurang baik, kurang sehat, anak-anak pun nggak sehat gitu. Nah itu yang terjadi realitanya pada keluarga kami. Nah tapi setelah kita sadar, kita perbaiki, Pak Ele juga udah mulai meluangkan waktu gitu kan. Terus anak-anak juga makin besar, Pak Ele mulai, saya bilang ini udah perlu figur papa loh untuk anak kita yang pertama kan udah mulai masuk pra remaja. Nah, saya bersyukurnya ya karena Pak Ale juga mulai kita sama-sama belajar untungnya. Jadi kita sama-sama sadar, oke, it's time your role untuk turun tangan ya. Dia melakukan itu, dia spend time sama anak-anak lebih banyak dibandingkan waktu mereka masih kecil gitu. Nah, contohnya sih seperti itu ya. Jadi balik lagi time ini bukan cuma orang tua ke anak, tapi kita pun sebagai suami istri juga itu yang harus nomor satu dulu dilakukan. Baru nanti anak pasti akan lebih ngeflow gitu. Iya. Tapi sedikit saya mau gali lebih dalam nih, tanpa harus membongkar apa yang menjadi rahasia ya. Begini Bu Kim, karena ketika sang suami itu punya aktivitas yang padat luar biasa, apakah lebih banyak Bu Kim yang harus mengalah, mengikuti suami, mengingat ya responsible for-nya suami itu kan ya ke istri, ke anak-anak, ke masa depan mereka, dan itu tidak bisa dinafikan, it's a must, harus gitu ya. Nah, bagaimana Bu Kim mampu membuat satu pendekatan agar suami tidak tersinggung, lepas dari semua tanggung jawab, tapi di satu sisi kan jadi beban moral juga nih, kalau nggak diomongin ntar gimana? Sosok ayahnya tuh ditunggu sama anak-anak. Bagaimana caranya Bu Kim bisa masuk intrap ke permasalahan itu? Iya sabar sih nunggu waktu yang tepat dan disempet-sempetin gitu. Misalkan kadang nih kita sering kalau makan pagi gitu ya, Pak Ele pasti nuntut saya untuk ayo di meja makan bareng-bareng. Itu momen aku mumpung Pak Ele ada waktu gitu, lagi makan gitu ya. Aku ngobrol sama dia. Kalau ngelihat dia juga terlalu sibuk, ya paling saya ceritain, ada anak-anak begini loh gitu. Ini gimana ya? Nah itu biasa di momen-momen itu. Dan kadang kalau misalkan suasana lagi nggak enak, dia terlalu sibuk gitu ya. Ya udah saya tunggu gitu. Kadang mesti nunggu waktu yang tepat. Kadang mesti juga berdoa, aduh Tuhan ini dia lagi sibuk banget. Tapi ini kayaknya urgent banget untuk diomongin gitu. Ya udah saya kadang sambil berdoa juga. Ini jangan sampai ntar saya ngomong nggak tepat jadi ribut, saling salahin, ya kan? Nah itu kadang memang butuh berdoa juga sih, menunggu momen yang tepat. Apalagi masalah yang krusial banget gitu. Sorry ya Pak Eloy, saya tanya ini ya, karena biar gimana pun juga kan keseimbangan itu kan harus ada Pak Eloy. Tadi bagus, Bu Kim bilang, saya nunggu waktu yang tepat. Jangan tiba-tiba udah lagi sibuk suaminya, ditanyain masalah kasus. Ini si anak nih kemana begini-begini. Aduh, yang ada mah emosi, dengerin kayak gini. Apa? Emosi. Emosi. Benar ya Bu Kim ya, momentumnya harus pas ya.
Iya, tapi kan kita juga nggak sabar sih sebagai istri Ya. ya. Tapi ya kita sempat ada belajar. Oh, salah, gue salah tadi ngomong bukan nggak tepat waktunya. Kita pikir udah tepat gitu, tapi belajar ya kan. Ya, Nah, itu dia. kita ya kita sebetulnya sudah menyampaikan lebih detail tentang ini di tahun-tahun sebelumnya ya, Mas Daryl. Betul. Dan syukur alhamdulillahnya. Nah, ini harusnya memberikan encouragement ya kepada pasangan-pasangan yang lain bahwa ketika kita sungguh-sungguh punya niat keluarga ini bertumbuh lebih baik gitu, maka dengan belajar akhirnya kita juga menjadi lebih dewasa ya. So kedewasaan suami dan istri itu penting banget. Di awal-awal memang egonya si Elo ini tinggi sekali sebagai breadwinner namanya. Kita kan yang mencari uang. Kita berpikir bahwa istri mesti ini, anak-anak mesti sekolah ya kan. Jadi dan kalau tidak hati-hati kita akan menjadikan itu sebagai excuse. Yes. Untuk kemudian membenarkan bahwa ya gue kalau nggak ada di rumah ya itu tugasmu. Kan dulu sebelum menikah juga kita udah ngomong bahwa anak-anak kamu yang urus. Padahal kan ya sebenarnya juga nggak benar lah anak-anak diurus oleh istri atau suami saja. Jadi itu kan tugas bersama. So at the end ya kedewasaan sih ya makin lama makin mengerti gitu sih Mas Daryl. Oke, baik. Ini masih ada cukup waktu nih. Tanggung waktunya Pak Eloy. 1 menit lagi. Yes. Kita Jadi kembali kepada time ya Mas Daryl. Tadi kita bisa karena memang sibuk banget bekerja bisnis. Apalagi di awal-awal kita meniti karir membangun bisnis. Waduh itu memang kalau kita kerja keras saja belum tentu dapat proyek Om. Apalagi kita nggak memberikan waktu yang cukup gitu. Sehingga memang sama-sama mengerti. Tapi ada loh Mas Daryl. Suami istri, ayah dan ibu yang udah sibuk di luar, nyampe di rumah, ya sibuk lagi, ngapain? HP masing-masing. Nah ini justru yang menjadi tantangan besar, sehingga ada seorang anak yang dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, malam ini aku minta sesuatu yang sangat istimewa. Tolong, rubah aku menjadi HP. Seperti HP milik papa dan mama. Karena dia memperhatikan papa mamanya, udah sibuk keluar rumah. Pulang, sibuk lagi dengan HP-nya masing-masing. Itu tantangannya Mas Daryl. Oke, dan tantangan itu akan berubah ketika nanti anak-anak sudah remaja. Karena saya ngalamin juga gitu ya, karena kan sudah kuliah. Nah, tiba-tiba udah mulai berkurang tuh waktunya. Diajak jalan juga udah susah. Nanti akan ada nostalgia lagi kok, Bukim sama Pak Eloy. Jalan berdua tanpa anak-anak. Itu pasti akan ada momentum itunya. Iya. Kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Karena kita masih ada pembahasan tentang T. Satu lagi, E dan R. Nanti kita bahas lebih detail di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo
Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, Smart Students, kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Sebetulnya 1 jam nggak cukup ya untuk bisa belajar dan saling sharing. Sekali lagi kita disclaimer, ini bukan memberikan satu hal yang, oh ini pasangan yang terbaik dengan ilmu-ilmu parenting yang baik. Tidak, kita saling berbagi. Saya tegaskan itu kita saling berbagi karena yang namanya orang tua itu tidak pernah ada sekolahnya ketika dia harus menjalaninya sendirian. Tidak bisa berkreasi juga dari apa yang disampaikan atau diajarkan oleh orang tuanya dulu karena sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Oke, Pak Eloy, mohon izin kita lanjutkan untuk bahas tentang better sesuai dengan tema kita malam hari ini berjudul Habits of Better Parenting. Silakan Pak Eloy. Right, thank you. Jadi tadi istri saya sudah menyampaikan tentang 4 tipe pola asuh, kemudian better parenting. Better itu adalah singkatan, B-nya believe, I-nya adalah equip, T-nya adalah time, dan tadi kita sudah menyampaikan bahwa tantangannya adalah waktu. Dan juga saya belajar dari seorang guru ya, Dr. Peter Tanchi ini. Beliau menyampaikan satu kalimat yang bagus mengenai waktu, bahwa mitos tentang waktu yang berkualitas tanpa kuantitas itu mitos. Karena waktu yang berkualitas berjalan bersama dengan waktu yang berkuantitas. Jadi 5 menit juga cukup. Nah. Memang butuh waktu lebih. Karena itu ini harusnya bisa menjadi inspirasi bagi ayah dan ibu, papa, mama di luar sana, karena kalimat berikut menolong kami. Ini kalimatnya. Dengan siapa anak-anak Anda menghabiskan sebagian besar waktu mereka, itulah yang mempengaruhi hidup mereka. Saya ulang kalimat ini, Mas Daryl. Dengan siapa anak-anak putra-putri Anda menghabiskan sebagian besar waktu mereka, itulah yang mempengaruhi mereka. Jadi kalau habis waktu di depan game, maka itulah yang mempengaruhi mereka. Kalau menghabiskan waktu dengan YouTube channel tertentu, podcast dari orang-orang tertentu, ya berkualitas atau tidak berkualitas, si podcast dan narasumbernya, itulah yang sedang mempengaruhi pikiran dan hati anak-anak kita. So, kita pernah mendengar ya Mas Daryl, ada satu kalimat bijak. Kalimatnya begini, janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk tidak hanya terjadi di luar rumah, tetapi di gadget ini itu pergaulan yang buruk. So, pastikan kita belajar bersama nih, memperhatikan apa sih yang mempengaruhi anak-anak kita minggu-minggu terakhir. Oke. Karena itu kadang-kadang ya, saya tuh kalau diundang di sekolah misalnya untuk berbicara, saya mengajak anak-anak saya dan istri saya. Karena kalau sekolah mengundang biasanya itu di masa-masa liburan, Mas Daryl. Oke. Dan kalau mereka ikut saya selalu mengatakan begini, satu poin yang dipelajari dari materi training seminar yang Papi berikan, satu poin sama dengan Rp5.000. Kadang-kadang ada Rp10.000. Jadi anak-anak saya itu mengumpulkan uang jajan mereka, biasanya selama liburan. Karena apa? Mereka ikut saya training kemana-mana. Nah, jadi solusinya apa mengenai waktu? Solusinya ternyata bukan lebih banyak waktu. Karena hanya 24 jam dalam sehari. Jadi apa dong solusinya? Ternyata prioritas, Mas Daryl. Nah, ini udah bicara mengenai sebenarnya ayah dan ibu, ini suami dan istri, prioritas hidupnya apa? Kalau prioritasnya adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, pasti waktu bersama dengan anak akan berkurang. Betul. Jadi prioritasnya apa? Apalagi ya kalau belajar dari Carl Jung, ada seorang psychologist, dia ngomong begini, terburu-buru bukan dari iblis. Terburu-buru itu sendiri adalah iblis. Kenapa? Karena waktu kita terburu-buru, ini kalimatnya, busyness
kills your heart. Hmm. Buru-buru itu mematikan hati kita. Dan termasuk cinta kita kepada anak-anak. Berjalan bersama Tuhan, kalau kita bicara spiritual, nggak bisa dengan terburu-buru, Mas Daryl. Yes. Kenapa? Karena Tuhan adalah cinta dan kasih. Tidak ada cinta dan kasih yang bisa diberikan dan diterima dalam laziness, dalam keterburu-buruan. Tidak bisa. Cinta dan kasih itu hanya bisa diberikan dan hanya bisa diterima. Dalam apa? Dalam relax, kesabaran. Tetapi memang itu tantangannya. Kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang mengajarkan kita apa? Slow is bad, fast is good. Nah, sebagai seorang motivator, aku ngajar speed, cepat. Tetapi kita juga harus sadar bahwa bicara mengenai loving, bicara mengenai parenting, butuh kesabaran, nggak bisa buru-buru. Kenapa? Karena cinta sama dengan waktu. Dan waktu itu dalam artian perlahan, slow. Padahal dunia mengajarkan kita apa? Slow is bad. Yeah. Nah, makanya kalau kita nggak dewasa, itu kita akan merasa, oh jadi harus cepat. Ya betul. Tetapi ingat, ada bagian-bagian lain dalam hidup yang justru slow is good. Oke. So, pada akhirnya sebagai penutup, Mas Daryl, kembali kepada prioritas, dan itu saya sudah menuliskan di dalam buku TML ya. Kepuasan batin dan hidup bersahaja. Itu solusinya. Karena kalau kita belum bisa berdamai dengan kepuasan batin, harus more, lebih lagi, maka kita memang akan sibuk sekali untuk mencari uang, membayar cicilan rumah yang lebih besar, mencari uang, mencari cicilan mobil yang lebih mewah, dan mencari uang lebih banyak lagi untuk membayar apa? Yaitu kartu kredit yang kemarin dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri itu. Yang sebetulnya belum tentu itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. So, ini bicara prioritas sih, Mas Dari. Ya, baik. Ini waktu kita udah tinggal 3 menit tersisa loh, Pak. Nggak kerasa ya, kata Bu Kim, ya. Ya udah, kalau gitu kita ambil konklusinya saja. Sebisa mungkin konklusi ini membawa insight ya, Bu Kim ya, dan juga Pak Eloy ya. Dari kita hari ini tentang satu hal yang baru saya kenal, istilah ini baru saya kenal jujurnya tentang better. Ternyata better itu punya esensi dari tiap-tiap kata yang benar-benar mengandung arti. Believe, equip, time, train, encourage, and reward. Nah, itu dia yang dibahas kita malam hari ini. Yuk, kita ambil konklusinya. Saya lebih dulu ke Bu Kim deh, yang jarang sekali tampil di program Smart Motivation. Apa konklusi, boleh insight yang mau Bu Kim sampaikan? Apa aja boleh. Sehubungan dengan harapan mungkin ke depan seperti apa? Iya, luangkan waktu sih, time itu penting banget. Ya, dari relasi sama suami istri dulu deh. Terus sabar, pelan-pelan, tunjukin bahwa cinta itu sama dengan waktu. Ayo kita kontribusikan, investasikan waktu kita untuk pasangan dan untuk anak-anak, itu adalah investasi terbesar. Gitu. Oke. Itu saja? Itu aja. Banyak. Iya. Pak Eloy, silakan. Baik. Thank you, Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat TML. Tadi saya sampaikan ya, bahwa relasi suami istri yang sehat adalah fondasi parenting yang baik. Saya ulang dulu, itu bawa pulang dulu tuh. Relasi suami istri yang sehat adalah fondasi better parenting atau pola asuh yang baik. Lalu kita udah bicara mengenai better parenting, B-nya adalah believe, yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong kita. So don't give up. Yang kedua, equip, ya belajar. Cari referensi-referensi, buku-buku, seminar-seminar, dan sekali lagi, Radio Smart FM pun punya program khusus mengenai parenting. Yang ketiga, time. Karena ya memang bagi anak-anak kita, cinta itu dieja dengan waktu. Dan saya tahu waktu kita semakin sedikit, sehingga harus mengatur prioritas. Yang paling penting itu pada akhirnya apa?
Dan T yang berikutnya adalah train, harus melatih anak-anak kita. Dan saya menyampaikan buku TML yang saya tulis itu menjadi materi untuk kita bisa bahas di rumah untuk mengajar anak-anak kita. Yang berikutnya adalah encourage. Kadang anak-anak kita ternyata gagal, kita bisa gagal. Jangan menghakimi, encourage. Bantu satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, reward. Ketika anak-anak kita menunjukkan ada hasil yang baik di sekolah, di dalam pergaulan, ya encourage, berikan kata-kata positif. Kadang-kadang kita harus makan di luar. Dan sebagai penutup, dengan siapa putra-putri Anda menghabiskan sebagian besar waktu mereka, itulah yang mempengaruhi mereka. Pastikan Anda sebagai orang tua menjadi sumber pengaruh terbaik. Karena edukasi yang utama bukan di sekolah dan bukan di rumah ibadah, melainkan dimulai dari rumah. Wow, keren sekali. Pak Eloy Zalukhu dan Ibu Kim, atas nama pribadi mewakili segenap kru Smart FM yang bertugas 10 kota besar di Indonesia, mengucapkan selamat merayakan hari jadi yang ke-14. Semoga usia tidak hanya menjadi sebuah angka, tetapi ada banyak makna yang bisa didapatkan, dan sudilah kiranya untuk selalu memberikan sharing, menyampaikan insight-insight yang positif, yang dimana kita saling belajar untuk mengetahui menuju ke arah yang lebih baik. Amin, Mas Daryl. Saya Daryl Adam. Saya Kim. Saya Eloy Zalukhu, inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai Jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.